Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sudah sangat lama sekali saya tidak mengomentari atau mereaksi Habib Rizik Syihab. Hal itu dikarenakan beberapa minggu yang lalu ya, permasalahan ijazah itu sedang dalam peaknya. Nah sekarang sedang masuk tahap hibernasi ya, sedang flat. Mungkin beberapa minggu ke depan akan mulai ramai lagi. Nah ini alasan yang kedua ya, Habib Rizik juga tidak terlalu aktif mengomentari permasalahan politik. Ada komentar sedikit-sedikit saja, jadi paling hanya 3 menit, 4 menit begitu. Termasuk yang akan kita reaksi ini pun tidak lama. Di bagian terakhir bicaranya Habib Rizik mengenai peta perpolitikan sekarang itu ya sekitar 10 menit. Entah mungkin dari apa yang dilihat oleh Habib Rizik ya, semenjak mengatakan adu setan tuh itu memang yang sedang kita saksikan di peta perpolitikan sekarang ya seperti itu. Ya PDIP sudah mulai muncul. Pokoknya sekarang ini kita melihat politikus sedang adu banteng dengan politikus lagi. Nah, not to mention ya, ada permasalahan yang belum selesai nih, yang suka digaungkan oleh Habib Rizik, yaitu permasalahan KM50, yang mana beliau sudah mengatakan tidak akan sampai berhenti. Ini akan dikejar sampai liang kubur, sampai yaumil qiyamah ini akan dikejar. Tetapi memang langkah yang cerdas itu yang menunggu momen yang tepat. Sepertinya Habib Rizik sudah mengetahui ini, kalau yang menjadi Kapolri yang masih Listio Sigit, kemudian di atasnya itu ada si Dudung ya, kan menjadi lingkungan dalam, jadi ring dalamnya kepresidenan juga tuh Dudung tuh. Nah ini gak bakalan selesai, mau dilaporin sampai mana juga secara syariat begitu, ini gak bakalan selesai. Tapi entahlah ya, permasalahan ijazah pun kan ada Bon Jovi tuh yang mengupayakan di luar dari apa yang diupayakan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa misalkan, itu membuahkan hasil. Tapi ya entah, kita menunggulah apa kata Habib Rizik, mau kemana nanti larinya permasalahan KM50 itu ya akan kita saksikan. Hanya saja kan bulan Agustus ini menjadi bulan yang digadang-gadang akan terjadi kerusuhan besar. Malah polisi sudah menangkap beberapa pegiat media sosial. Ini ada apa namanya, ada paranoia ya, paranoid pemerintah sekarang itu, yang katanya Prabowo akan menghargai nilai-nilai demokratis, ternyata jauh panggang daripada api ya. Kemarin kan katanya Prabowo itu pidato tentang nuklir, lah Prabowonya yang pidato, yang ditangkap kok yang mengomentari. Lucu saja itu, lucu. Dan tapi memang tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa ada beberapa pihak yang menginginkan pemerintahan sekarang itu berhenti di tengah jalan. Ya saya tidak akan menuduh ya, selain Jokowi itu adanya di situlah, karena yang akan sangat diuntungkan dengan lengsernya pemerintahan ini ya Joko Widodo tuh, dengan anaknya yang ada sebagai wakil presiden. Mungkin ini yang dibaca oleh Habib Rizik. Jadi apabila situasi yang sedang tidak kondusif ini malah malah diperparah dengan isu-isu politik yang lebih besar lagi, ini seolah-olah akan menjadi legitimasi bagi masyarakat untuk berbuat anarkis, dan itu tidak kita inginkan ya. Sekali lagi, kalau saya secara pribadi tidak menginginkan, satu, adanya tindakan anarkis, kedua, pemerintahan berhenti di tengah jalan, karena itu cost-nya akan sangat besar sekali, Jangan sampai kita itu seperti orang yang tidak berpikir ya, ingin keluar dari suatu kesulitan, tetapi malah masuk ke dalam kesulitan yang lebih besar. Nah, kemarin kita melihat ada gudang senjata ya, yang mana di situ ada airsoft gun, kemudian ada senjata api juga malah. Nah, ini kan suatu hal yang mencurigakan ya, di tengah pemerintahan yang tidak kondusif seperti saat ini. Ekonomi sedang lesu ya. Kita semua merasakan lah dalam permasalahan itu. Baik ya.
Kita akan saksikan saja nih Habib Rizik, mungkin tidak akan lama, secara 10 menitan. Entah saya akan bisa mengomentari di tengah-tengahnya atau tidak. Kita saksikan saja. Mari kita simak. Nah, adapun singkat saja tentang kondisi yang terjadi saat ini, saudara, saya menyerukan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Kondisi ini tidak main-main. Kondisi ini sangat berbahaya. Sebetulnya yang lebih berbahaya adalah gejolak politik yang ada di atas yang kita nggak lihat, saudara. Ini ada pertarungan kekuasaan. Ini ada pertarungan perebutan kekuasaan. Sehingga manakala ada masyarakat yang turun ingin menyampaikan aspirasinya, saudara, ingin menyampaikan protesnya, dilindungi oleh hukum, itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik. Masyarakatnya nggak ada agenda politik, saudara. Masyarakat intinya dia mau sampaikan, dia minta keadilan. Jadi nggak betul tuh kalau dikatakan malaikat ini, masyarakat yang turun ini diatur. Yang supir ojol, saudara, Masya Allah, beliau sedang berjihad mencari nafkah buat keluarga. Wah, beliau sedang nganter pesanan, bukan lagi demo, saudara. Bukan lagi demo, nganter makanan, lagi nyebrang di Tubruk. Tahun lalu ya, saudara. Nah, mudah-mudahan Afan dan lain-lain yang meninggal dunia Allah berikan rahmat. Amin. Diampuni oleh Allah segala dosanya. Amin. Diterima segala amal ibadahnya. Amin. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Nah, gitu saya tanya, mahasiswa, masyarakat, ojol dan lain sebagainya, perjuangannya murni tidak? Murni. Murni tidak? Murni. Murni tidak? Murni. Yang tidak murni itu perusuh, betul? Betul. Penunggang, betul? Betul. Politik yang ingin manfaatkan, betul? Betul. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Nah, jadi kalau bertanya Habib, kira-kira Baik, siapa? sebentar tuh kan sama ya. Itu. Jadi pertarungan politik ini ya udah tahu semua. Sekarang ini sudah nampak sekali. Jadi para termul yang mengatakan, "Oh, Prabowo dengan Gibran itu solid kok sampai 2009." Alah, pret. Ya, kita melihat apa yang nampak. Yang nampaknya seperti itu. Meskipun tadi kata Habib Rizik itu tidak nampak lah, enggak lah, kalau buat kita nampak kok. Kelihatan itu. Cuman ya masih ada pihak-pihak yang denial. Ajar tidak? Nah, jadi kalau bertanya Habib, kira-kira siapa? Kita di sini, saudara, kalau menganalisa, saudara, banyak kemungkinan. Ini begitu rame, saudara. Kalau nanti chaos, saudara, negara ini onar di mana-mana, saudara. Kan presiden kan bisa dilengserkan, saudara. Bisa jadi yang bikin ribut yang kebelet pengen jadi presiden. Siapa yang kebelet? Ya lu artiin aja sendiri. Ya kebelet banyak, betul. Yang pengen jadi presiden banyak, betul. 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 Nah, yang kebelet ada yang punya kekuatan, ada yang nggak punya kekuatan. Yang kebelet punya kekuatan duit atau kekuatan massa, nah mereka yang ingin goyang negeri ini. Akhirnya rakyat dikorbankan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Maka itu kepada para elit politik saya pesan, Anda mau berebut kekuasaan urusan kalian. Kalian mau berebut kuasa, berebut politik urusan kalian. Tapi jangan lupa, kita punya konstitusi, kita punya undang-undang dasar, kita punya aturan. Berebutlah kekuasaan sesuai konstitusi yang ada, betul? Betul. Jangan dengan cara-cara licik, cara-cara jahat, apalagi dengan cara-cara mengorbankan rakyat yang tidak berdosa, betul? Betul. Jadi begitu saya mau tanya, kalau ada elit politik yang ke depan tetap, saudara, ingin mengorbankan rakyat, biarkan atau lawan? Lawan. Biarkan atau lawan? Lawan. Kalau cara-cara kotor begini terus mereka mainkan, saya akan umumkan kepada umat, saudara. Kelompok mana, siapa namanya, apa data buktinya, saudara. Saya akan ajak umat, rame-rame kita turun, kita singkirkan mereka dari negeri ini semua, saudara. Oke. Ya tuh jangan, Beb. Ya, cuman kalau udah gimana ya? Gak tahu dalam permasalahan itu, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, ya, ada yang berebut kekuasaan dengan cara yang inkonstitusional, kita akan ajak masyarakat untuk geruduk saja orang-orang itu. Ya, ini kan sikap apa ya? Ya, sikap keterpaksaan begitu. Ya bukan berarti anarkis. Saya tidak mendengar ada ancaman anarkisme dari Habib Rizik di sini. Hanya saja ini bukti sebuah sikap yang bukan putus asa, ya saya katakan, ya, dorurot,
begitu. Ya mau bagaimana lagi? Ini orang-orang rakyat bangsa Indonesia, masyarakat biasa, pemerintah yang ada di pemerintahan itu. Lah kok mereka seolah-olah merasa memiliki terhadap negara ini, merasa menjadi pemilik, bukan memiliki ya, merasa pemilik atas negara ini yang secara bebas mereka itu seolah-olah tidak terikat oleh konstitusi. Aneh ya. Nggak jadi aneh tapi. Allahu Siap Akbar. tidak berjuang. Siap tidak berjuang. Takbir. Dan Masya Allahnya saudara, ini ribut setiap bulan September. Saya masih ingat tahun lalu saya ceramah di sini nih. Sebelum saya berangkat umroh, saya ceramah di sini, saya titip-titip. Saya katakan, ingat ya, hati-hati ya. Bulan September ini akan ada gerakan besar mau menggagalkan pelantikan presiden. Tolong kalau ada perusuh-perusuh masuk Jakarta, kampung kita, sikat. Jangan biarkan. Ingat tidak? Ingat. Saya sampaikan, saya titip kepada Anda semua. Saya mau berangkat umroh. Nah, waktu itu Bang Tatang juga ada. Semuanya di sini. Jawara kita titipkan semua saudara. Jaga Jakarta, jaga kampung kita. Ini September yang tahun lalu bisa terjadi kerusuhan, keributan. Tujuannya menggagalkan daripada pelantikan presiden saudara. Alhamdulillah di bulan September semua terkendali, umat semua waspada. Lagi-lagi sekarang ribut saudara, masuk bulan September di akhir Agustus, hati-hati nih, September bisa lebih besar lagi nih saudara. Sebentar, ini sepertinya pidatonya juga tahun lalu ya, tetapi masih relevan untuk dibahas sekarang karena juga sekarang demikian, sama sekarang itu ya, ramai-ramai kemarin itu kan sampai ke kepolisian, entah atas instruksi siapa yang mau bikin, bukan yang mau bikin gaduh ya, orang-orang yang sedang memakai haknya di dalam ruang publik lewat media sosial itu ditangkepin tuh ya. Dari beberapa bulan terakhir tidak ada kepanikan seperti ini dari pemerintah. Sekarang panik loh, kelihatan panik betul pemerintahan itu. Ini September ini bulannya PKI saudara. Mereka ingin bangkit lagi, mereka ingin bernostalgia dengan pemberontakan mereka dulu yang berhasil membunuh 7 pahlawan revolusi. Sebagian besarnya adalah jenderal saudara. Dipikir sekarang ini saudara, setelah umat dicekoki PKI sudah tidak ada, PKI sudah tidak ada, PKI sudah tidak ada, umat dininabobokan saudara, supaya umat lalai, tidak waspada. Nah, begitu malam ini saya kok tidak pernah melihat seperti itu ya. Ini menarik yang dikatakan oleh Habib Rizik itu ya, Agustus akhir, kemudian September ini bulannya PK. Oh pantesan. Saya kok baru sadar. Iya nih, ada hitung-hitungan klinik juga sepertinya ya di bulan September itu. Waduh, permulaan diupayakan terus-menerus ya. saya ingin ajak sekali lagi untuk waspada. Dari kemarin saya sudah keliling Jakarta, sudah ceramah di mana-mana dan sudah viral kemana-mana saudara. Umat Islam di kampung masing-masing bikin posko-posko keamanan, bikin posko-posko keamanan, bikin posko saudara. Jaga rumah kita, jaga rumah tetangga kita, jaga masjid, jaga musola, jaga majelis taklim, jaga pesantren. Jangan lupa jaga kiai, jaga ulama saudara, jaga tokoh-tokoh kita saudara. Kalau ada orang hari ini berani lempar molotov ke rumah pejabat, besok bukan gak mungkin dia berani lempar bom molotov ke rumah kiai. Sudah terbukti kok saudara, di Jawa Tengah berapa banyak pengajian-pengajian habaib dan kiai-kiai yang dibubarkan oleh kelompok-kelompok laskar setan. Betul? Betul? Betul. Siapa yang berani membubarkan majelis-majelis taklim kalau bukan neo PKI? Nah, maka itu saya ingatkan sekarang saudara ya, ini nggak main-main. Sebelum jadi penyesalan, jaga. Dan kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau tidak ada komando ulama, nggak usah turun saudara. Turun baru kalau ada komando ulama. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Siap ikut komando ulama. Siap komando habaib. Siap. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Apalagi kalau mulai ada perusuh masuk, nyerbu nyergap rumah kiai atau majelis taklim atau masjid, habisi saudara. Jangan dikasih hati. Jangan. PKI mau masuk kampung kita, membakar rumah kita, rumah kiai kita, rumah toko kita, eksekusi. Berani tidak? Takbir. Allahu Akbar. Itu juga Bang Tatang pesankan kepada seluruh jawara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kemarin saya sudah ketemu itu Bang Darmin yang dari Bekasi saudara. Tolong
semuanya saya minta waspada. Kira-kira bisa waspada tidak? Insya Allah. Bisa tidak? Bisa. Ya kesian rakyat saudara. Rakyat sudah susah, rakyat sudah menderita. Mereka ingin menyampaikan yaitu daripada aspirasinya. Mestinya polisi nggak boleh begitu. Anggota DPR nggak boleh lari. Buka aja pintu DPR, minta perwakilan-perwakilan. Mana perwakilan emak-emak, mana perwakilan mahasiswa, mana perwakilan dari jurnalis wartawannya, mana perwakilan dari ojolnya. Ajak musyawarah. Betul, sekarang DPR itu malah OON ya. Mereka kan kemarin udah dari dulu OON-nya sih. Kan kemarin ramai-ramai tuh pusat perbelanjaan dipasang pagar tinggi-tinggi kan. Mereka melihatnya nggak enak loh, kayak negara ini nggak aman aja. Kemudian melakukan instruksi ya supaya pagar itu dicopot. Nah, tapi giliran demo siapa yang pasang pagar tinggi-tinggi itu? Ya DPR. Sih udah kayak gimana ya negara kita itu. Dan kalau tadi dikatakan ya Pak WLS tuh udah itu mah si Gufron, PWI itu mah intelijennya si Dudung ya udah jelas itu mah. Dan kita ini kok mau digini-gini ini ya sama orang-orang itu. Buktinya kemarin siang saudara, begitu salah satu wakil DPR buka pintu, kemudian utusan-utusan semua masuk, tenang, nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut saudara. Cuman sayang yang terima wakil DPR, ketuanya lari. Wakil ketua yang terima, oh patut kita aspirasi, kita hargai saudara. Dia terima, dia ngaku salah, dia janji untuk evaluasi, untuk menyerap semua aspirasi. Coba dari hari pertama begitu, betul? Betul. 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 Ini dia kadang-kadang polisinya lebay. Polisinya lebay. Oh dong jawab, Habib itu kan oknum. Oknum dari mana kalau udah banyak yang begitu? Lapor kambing, hilang kebo. Baru ini fakta saudara. Nah maka itu sekarang saya tanya semua, siap bersatu? Siap. Siap jaga ketenangan? Siap. Siap jaga perdamaian? Siap. Dan saya sudah sampaikan, terakhir saudara sebagai penutup, saya sudah sampaikan ke Presiden Prabowo, saudara, baik lewat mimbar maupun lewat jalur khusus maupun melalui para menterinya, saudara, dari setahun yang lalu, Pak Prabowo, kalau nanti Anda dilantik, negeri ini mau aman, Bapak mau berkah, saya minta dengan hormat, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi dalam pemerintahan. Tuh, Prabowo dengerin. Betul? Betul. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya, saudara. Begitu di kabinet yang saya sebutin masuk semua. Astagfirullahaladzim, gimana Kiai Kamang? Yang kita sebutin 5 kayak gitu yang nggak masuk begitu, enggak semuanya masuk. Nah itu makanya dengerin ya omongan ulama itu, perkataan ulama itu dengerin, apalagi ulama yang concern terhadap permasalahan pemerintah. Kita ini sekarang sedang kekurangan para ulama yang concern terhadap permasalahan pemerintah. Ada sekalinya ulama yang masuk ke dalam pemerintahan malah dukung. Ya, itu kan sudah tidak sesuai dengan tupoksinya ulama. Ulama itu kalau pemerintahan lagi bagus dalam sistem demokrasi yang ada ya, kalau lagi bagus diam. Ulama itu kalau lagi jelek ngomong. Lah ini pemerintah jelek dideketin minta jatah, ya gimana? Ya terus orang-orang yang bener-benernya juga nggak mau ngomong karena memang banyak kemungkinan ya itu pilihan mereka. Cuman yang saya katakan tadi bahwa mencari para alim ulama yang betul-betul alim ulama yang concern terhadap permasalahan negara ini sedikit. Ya coba kalau seperti dulu begitu banyak yang berbicara, saya kira tidak akan serusak ini. Dan sekali lagi harus ditekankan, ini saya baru ngeh ya kalau September itu bulannya PKI, baru ngeh saya itu. Nah sekarang mereka nanya lagi, minta pendapat lagi, sama jawaban saya. Nah kalau sekarang Anda mau selamat, mumpung nasi belum jadi bubur, mumpung masih ada kesempatan menyelamatkan negara, menyelamatkan rakyat, saya minta segera reshuffle kabinet pemerintahan yang ada. Seluruh menteri-menteri, pejabat-pejabat yang pro Jokowi singkirkan. Takbir. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Takbir.
Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutin lagi satu-satu sudah. Ada 17 menteri, saudara. Ini orang-orang Jokowi ini yang masuk dalam kabinet Prabowo. Saya sebutin. Oh, ini ada sekian puluh orang yang jadi komisaris-komisaris di BUMN, di BUMD. Ada urusan apa? Saudara, bagi-bagi jabatan untuk mereka yang mereka nggak pernah ngurus negara. Akhirnya BUMN bangkrut, BUMD bangkrut, rakyat bangkrut, kurang ajar. Udah gitu Menteri Keuangan, do otaknya pajak melulu. Dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Ini Saudara, Menteri Keuangan yang dulu ya. jadi Sekarang juga kerjanya udah kayak mulai. preman tukang palak. Kalau preman tukang palak, nah kalau menteri tukang palak kan kebangetan. Betul? Betul. Begini-begini ganti. Kira-kira jelas gak? Jelas. Udah cukup dah, napas sudah nyesek nih. Emang si rumah sakit sebelah. Tapi lu jangan sumpahin gue masuk rumah sakit. Walafiat, disembuhkan dari segala penyakit, Amin. diselamatkan dari segala mara bahaya. Amin. Begitu juga semua habaib, semua kiai Amin. yang senantiasa membimbing kita. Amin, Ala amin. hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah itu ya kesananya. Baik. Nah ini ini sepertinya pidatonya tahun lalu ya, tetapi relevan saat ini masih sangat relevan karena bulan Agustus yaitu kerusuhannya, September itu nanti aftermath dari kerusuhan itu apakah dilanjutkan dengan kerusuhan yang akan datang atau tidak. Nah itu sudah berulang, sudah kita saksikan ini ya untuk hampir yang kedua kalinya, mudah-mudahan tidak, tetapi bau-baunya sudah ada ke sana. Makanya ada kepanikan dari pemerintah. Nah kepanikan dari pemerintah gara-gara apa? Gara-gara nggak becus karena dari awal sudah kompromi dengan geng Solo itu ya. Jadi bagaimana kita itu? Ya sekarang kita tambah dulu doanya ya. Mudah-mudahan termul binasa dan untuk pemerintah yang zolim terhadap masyarakat juga mudah-mudahan cepat binasa dari muka bumi Indonesia ini. Amin. Demikian ya, saya kira tidak banyak yang bisa dikomentari. Mudah-mudahan Anda yang bukan termul dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.